Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, pernahkah Anda mengenal istilah wanita bau laweyan yang dianggap wanita pembawa sial, yaitu pengundang kematian bagi suami yang menikahinya, yakni mereka biasanya menikah berkali-kali, namun suami yang menikahinya selalu meninggal dunia. Saudaraku sekalian, sering kita jumpai fenomena unik dan aneh di masyarakat kita atau di lingkungan kita, di mana ada seorang perempuan menikah berkali-kali, namun tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan, bahkan suami yang menikahinya semuanya meninggal dunia. Hal inilah yang kemudian membuat laki-laki takut untuk menikah dengan wanita bau laweyan. Walaupun mereka secara fisik terlihat cantik, menawan, namun laki-laki biasanya akan ketakutan jika dihadapkan dengan wanita yang disebut dengan bau laweyan. Karena banyak yang meyakini bahwa laki-laki yang menikahinya akan menjadi korban berikutnya. Oleh karena itu, seringkali di masyarakat diadakan upacara khusus atau ritual khusus untuk menangkal malapetaka bagi pasangan pengantin, wabil khusus mempelai pria. Jangan sampai meninggal dunia atau mengalami malapetaka untuk berikutnya. Saudaraku sekalian, sampai hari ini kita belum bisa memastikan apakah fenomena munculnya wanita bau laweyan ini terjadi karena kebetulan atau karena ada faktor lain atau pihak lain, misalnya adanya energi sihir yang menghinggapi si wanita tersebut. Namun kisah bau laweyan ini telah ditulis dalam salah satu naskah kuno yang berada di Museum Radia Pustaka, Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Legenda mengenai perempuan bau laweyan ini tidak lepas dari kisah Pakubuwono II yang merupakan Raja Keraton Hadiningrat. Pada tahun 1800-an, Pakubuwono II meminta saudagar wanita yang kebetulan juga seorang pengrajin batik dari daerah Laweyan meminjamkan kudanya untuk berperang, dan sang raja mengajak saudagar tersebut tinggal di lingkungan kerajaan. Namun, perempuan tersebut menolak permintaan sang raja, yang membuat sang raja murka atau marah, dan kemarahan sang raja itu juga berdampak pada seluruh wanita yang ada di daerah kawasan Laweyan. Sang raja mengkutuk dengan ucapan seluruh wanita yang ada di Laweyan ini akan mendapatkan siksaan lahir dan batin. Ketika mereka menikah tidak akan bertahan lama karena suami-suami mereka akan meninggal dunia. Dan konon untuk memutuskan kutukan ini harus menikah sebanyak 7 kali. Artinya harus memakan 7 korban laki-laki. Dan sebagian meyakini baru pernikahan yang ke-8 suami bisa berumur panjang. Saudaraku sekalian, di dalam serat Witaradia juga menceritakan bahwa dulu Dewi Citrasari mengalami bisu akibat adanya sosok gendruwo atau jin jahat yang membelenggu Dewi Citrasari. Akhirnya sang ayah dari putri tersebut mendapatkan petunjuk dari Sri Aji Pamasa yang bernama Gandawaraja, yang memberikan petunjuk bahwa sang putri harus diberikan batu mulia, Trikaya. Akhirnya sang putri sembuh dengan petunjuk Sri Aji Pamasa. Namun ternyata masih banyak wanita yang belum lepas dari kutukan itu. Akhirnya Sri Aji Pamasa mengadakan ritual khusus yang biasa disebut dengan istilah upacara ruwat, yaitu membersihkan roh-roh dari kejahatan dan memurnikan kembali roh-roh suci, dan dengan tujuan menghilangkan malapetaka. Saudaraku sekalian, sampai hari ini belum ada fakta ilmiah yang bisa dijadikan pijakan untuk membenarkan mitos ini. Namun, fenomena wanita menikah berkali-kali dan semua suaminya meninggal dunia
ini sering kita jumpai di lingkungan kita, walaupun persentasenya kecil. Misalkan untuk satu desa, tidak lebih dari 3 orang yang pernah mengalami seperti ini. Menikah sampai 4-5 kali, semuanya suami yang menikahinya meninggal dunia. Nah, lalu apa ciri-ciri yang biasa muncul bagi wanita bau laweyan? Setidaknya ada beberapa ciri yang bisa kita lihat, dan mungkin dari teman-teman wanita yang memiliki ciri seperti ini nanti bisa diantisipasi dan diikhtiari supaya terbebas dari jeratan kutukan ini. Yang pertama, wanita ini biasanya memiliki tanda di kemaluan, yaitu tepatnya di atas kemaluan atau di atas vagina. Tanda ini biasa kita kenal dengan istilah toh. Toh itu semacam warna hitam, tapi bukan tai lalat teman-teman ya. Semacam berbentuk pulau, tapi berwarna hitam di bagian kulit seseorang. Nah, jika ada perempuan di atas kemaluannya ada seperti ini bagian dari ciri-ciri wanita bau laweyan. Kemudian ciri yang kedua yaitu memiliki lesung di punggung. Sedangkan yang ketiga memiliki tai lalat di bahu sebelah kiri. Kemudian ciri yang keempat memiliki lesung di bagian punggung. Lalu ciri yang kelima yaitu memiliki bau berbentuk melengkung dan lebar seperti busur panah. Dan ciri yang keenam yaitu biasanya mereka tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak walaupun menikah berkali-kali. Kemudian yang ketujuh biasanya memiliki fisik tomboy, fisiknya seperti kelaki-lakian, namun memiliki daya tarik tinggi alias menawan. Sehingga sebetulnya secara fisik wanita bau laweyan ini jika dilihat oleh kaum pria ini menarik sebetulnya teman-teman. Tapi ketika melihat fakta seperti ini, rata-rata laki-laki ketakutan. Itulah ciri-ciri wanita bau laweyan yang sangat populer di lingkungan kita, yang membuat kaum pria ketakutan dengan wanita yang memiliki ciri-ciri di atas. Lalu bagaimanakah Islam menanggapi kutukan tersebut? Kira-kira apakah benar ada seorang wanita yang membawa kutukan atau membawa sial? Memang dalam hadis yang tercantum dalam kitab hadis induk termasuk Kutubus Sittah, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan An-Nasai, lalu Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah, dengan beragam bentuk matan atau bentuk kalimat, namun memiliki arti yang sama, yaitu An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol asyu'mu fil mar'ah waddari wal faros, rawahu al-Bukhari. Artinya, ada kalanya kesialan itu terletak pada perempuan, rumah, dan kuda. Dan masih banyak matan hadis yang memiliki arti sama dalam kitab-kitab induk yang lain. Namun, hadis ini ternyata juga dikritik oleh salah satu ummahatul mukminin, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Menurut beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini memiliki kekurangan redaksi, yang mana seolah-olah kesialan itu adalah ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal menurut Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika kesialan itu adalah perkataan orang-orang jahiliyah dan kaum Yahudi, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengutip ungkapan itu, tidak menetapkan atau tidak membenarkan dengan 3 kriteria kesialan tersebut. Anggapan adanya kesialan sebenarnya sangat melekat dengan tradisi jahiliyah, karena mereka sering melakukan undian menggunakan binatang atau benda untuk menentukan nasib seseorang. Jika benda atau binatang tersebut mengarah ke kanan, maka mereka percaya bahwa keberuntungan akan terjadi. Dan jika mengarah ke kiri, berarti akan mengalami kesialan. Saudaraku sekalian, sebenarnya di dunia ini tidak ada sesuatu yang membuat sial dari 3 makhluk di atas, yaitu perempuan, rumah, dan kuda. Semua terjadi karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
termasuk kasus yang terjadi pada wanita Baulaweyan. Dalam Al-Quranul Karim dijelaskan dalam surah Al-Hadad ayat 22, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, tidak ada satu musibah pun yang bisa mengenai dan memberi mudarat di muka bumi ini, dan juga memberi mudarat kepada diri kalian semua, kecuali sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami Allah menciptakan benda tersebut. Dan sesungguhnya semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, bagi kaum pria, hendaknya tidak usah takut menikahi wanita yang dianggap sebagai baulaweyan, lalu mengkhawatirkan dia akan menjadi korban berikutnya. Mengapa? Karena segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam qada dan qadarnya. Dan bagi kaum wanita yang kebetulan sebagai baulaweyan, hendaknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan keselamatan, umur yang panjang, keberkahan pada saat berumah tangga kelak. Dan selain itu, lakukan ruqyah ini. Ini bisa dilakukan oleh pihak laki-laki, khususnya bagi pihak perempuan. Bagi perempuan yang kebetulan memiliki ciri-ciri wanita baulaweyan, setiap hari amalkan ini, karena harus membersihkan energi negatif yang ada di dalam diri kalian. Nah, jika kasus baulaweyan ini terjadi karena faktor kutukan seseorang atau hasil doa seseorang, maka itu bagian dari sihir. Dan jika karena adanya gendruwo atau jin jahat atau jin fasik, maka ini adalah bagian dari energi negatif yang sedang menempel di dalam tubuh seorang wanita. Maka harus kita bersihkan. Caranya sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menghilangkan atau membersihkan energi negatif atau jin fasik dari diri kita. Dan ini bisa dilakukan oleh kedua mempelai, baik pria maupun wanita. Nah, bagi wanita kita wajibkan dibaca setiap hari, minimal 2 kali, yaitu setiap pagi dan setiap petang. Boleh dibaca setelah asar menjelang maghrib atau dibaca setelah maghrib. Dan juga jika masih ada waktu, bacalah sebelum tidur. Sehingga untuk wanita dibaca 3 kali dalam sehari semalam. Yang pertama, baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian baca surah Al-Falaq 3 kali. Lalu surah An-Nas 3 kali. Kemudian membaca surah Al-Fatihah 3 kali. Lalu ditutup dengan bacaan ayat kursi 3 kali. Dan disempurnakan dengan membaca sholawat minimal 3 kali. Atau bisa 7 kali atau 11 kali. Lalu setelah itu, tiupkan ke telapak tangan kita seperti ini. Dan setelah itu, usapkan ke seluruh bagian tubuh kita. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki, seluruh organ yang bisa terjangkau oleh telapak tangan kita. Semoga energi negatif yang ada di dalam tubuh kalian segera dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita ditakdirkan menjadi orang yang beruntung, panjang umur, penuh keberkahan, penuh keharmonisan, memiliki pasangan, memiliki anak turun yang baik dan barokah. Silakan diamalkan. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.